Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Siti Soleha Ayu Fitriani dalam channel Ayu Fitriani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten lagi, yang mana dalam konten tersebut berisikan analisis administrasi dan supervisi pada satuan PAUD. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Oke teman-teman, kalau begitu stay tune ya. Oke teman-teman, kali ini TK yang akan saya analisis yaitu di RA Askia Ciracas, Jakarta Timur. Dan juga kebetulan teman-teman saya sedang mengajar di RA tersebut, jadi saya mengambil TK tempat saya mengajar. Yang pertama kita akan membahas tentang administrasi kurikulum, yaitu pengadministrasian RKH. Nah, pembuatan rencana kegiatan harian atau RPPH ini mengacu pada Prota, Prosem, dan RPPM yang sudah dibuat sebelumnya. Pedoman yang digunakan adalah kurikulum RA yang muatannya tidak jauh berbeda dengan kurikulum PAUD. Hanya saja jika kurikulum RA ini harus disertai dengan PAI atau Pendidikan Agama Islam di dalam pembelajarannya. Jadi di setiap harinya, tepatnya sebelum memulai pembelajaran, anak diharuskan untuk membaca doa dan surat-surat pendek yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi dasar yang guru gunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 146 dan juga pada STPPA yang ada di Permen 137 Tahun 2014. Untuk tema pembelajaran sendiri juga hampir sama dengan TK lainnya, yaitu mengambil tema yang paling dekat dengan anak dan juga menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian yang kedua yaitu pengadministrasian dokumentasi pembelajaran. Nah, bentuk dokumentasi pembelajaran yang diterapkan di RA Askia Ciracas adalah berupa foto dan video saat pembelajaran yang didokumentasikan oleh guru. Setelah dokumentasi pada hari itu terkumpul, guru mengirimkan dokumentasi proses pembelajaran dan hasil belajar anak kepada orang tua melalui grup WhatsApp dengan tujuan agar orang tua dapat mengetahui bagaimana anak belajar di sekolah serta hasil dari pembelajaran yang sudah anak kerjakan. Menurut saya, cara ini cukup efektif untuk membangun kerjasama dan komunikasi antara guru dan orang tua, teman-teman. Orang tua bisa turut serta membantu guru dalam menerapkan pembelajaran yang sudah anak pelajari ketika di sekolah, sehingga pengetahuan dan ilmu yang anak dapatkan di sekolah terus diingat oleh anak ketika sampai di rumah. Selanjutnya poin ketiga dalam pengadministrasian kurikulum yaitu pengadministrasian evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi yang diterapkan di RA Askia Ciracas adalah melalui checklist, anekdot, dan deskripsi yang dituliskan oleh guru. Penilaian checklist dilakukan oleh guru ketika akan mengisi laporan perkembangan anak atau yang biasa kita sebut dengan rapot. Selain pengisian rapot dilakukan dengan checklist, guru juga mendeskripsikan perkembangan anak sesuai dengan aspek masing-masing, sesuai dengan fakta yang terlihat pada anak. Jadi aspek perkembangan anak. Evaluasi yang dilakukan dengan mengisi rapot ini dilakukan oleh guru setiap 1 semester. Dan dalam kesehariannya, guru tetap menuliskan catatan perkembangan anak. Dari informasi dan pengalaman yang saya dapat untuk penulisan catatan perkembangan harian, hanya beberapa guru saja yang melakukan pencatatan tersebut. Jadi masih ada sebagian guru di RA tersebut yang masih belum menuliskan catatan harian perkembangan anak. Solusi yang dapat diterapkan adalah setiap guru harus memulai menuliskan catatan harian perkembangan anak ketika pembelajaran selesai.
karena catatan tersebut akan menjadi acuan guru saat menilai perkembangan anak di akhir semester nanti. Dengan kata lain, dapat membantu guru dalam pengisian laporan hasil belajar anak atau rapot, agar pengisian rapot yang guru tuliskan dapat diisi dengan maksimal dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengandung unsur subjektivitas. Kemudian kita akan masuk ke poin B, yaitu administrasi kesiswaan, teman-teman. Nah, poin pertama pada administrasi kesiswaan ini adalah kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan penerimaan siswa baru yang diterapkan oleh RA Azkia sama seperti TK pada umumnya. Pihak sekolah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekolah telah membuka pendaftaran siswa baru. Kemudian, orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung berkunjung ke sekolah untuk mendiskusikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Adapun persyaratan penerimaan siswa baru di RA Azkia, yaitu orang tua harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyertakan fotokopi kartu keluarga sebagai arsip sekolah. Kemudian kepala sekolah menanyakan usia peserta didik untuk ditempatkan di kelas sesuai dengan usianya. Karena kepala sekolah mempunyai ketetapan untuk umur anak, yakni usia 3-4 tahun untuk KB, 4-5 tahun TKA, dan 5 tahun ke atas TKB. Di RA Azkia sendiri, pihak sekolah tidak melakukan tes kepada anak saat masuk sekolah. Jadi semua siswa yang mendaftar akan langsung diterima di sekolah tersebut. Dan kepala sekolah menganggap tidak boleh menolak anak yang ingin bersekolah. Oleh sebab itu, pihak sekolah tidak melakukan tes di awal masuk atau saat pendaftaran. Namun dalam jangka waktu 3 bulan, guru diharuskan untuk menilai perkembangan anak serta mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar seperti mendengarkan saat guru berbicara, terbiasa untuk ditinggal orang tua saat sekolah, mengucapkan salam, dan hal-hal dasar lainnya. Menurut saya, ketika pihak sekolah tidak melakukan tes untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan anak, guru akan merasa kesulitan ketika memberikan pembelajaran di kelas. Guru akan kesulitan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan anak. Belum ada solusi yang diterapkan oleh pihak lembaga terkait permasalahan ini. Namun, solusi yang bisa saya sampaikan adalah alangkah baiknya sekolah melakukan tes ringan kepada anak seperti bermain untuk mengetahui sejauh mana aspek-aspek perkembangan anak telah berkembang. Hal itu juga akan mempermudah guru dalam merancang pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui perkembangan anak dan bukan untuk menyeleksi apakah anak tersebut diterima atau tidak di sekolah. Kemudian poin yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, teman-teman. Nah, pelaksanaan pembelajaran di RA Azkia dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis, anak-anak belajar di sekolah sampai pukul 11 siang. Dan di hari Jumat, anak hanya belajar di sekolah sampai pukul 10 siang. Model pembelajaran yang diterapkan di RA Azkia adalah model pembelajaran sentra. Pembelajaran yang ada di RA Azkia sudah sesuai dengan RPPH yang guru buat di tiap harinya. Untuk pengadaan sentranya sendiri, karena masih keterbatasan ruangan, sentra dibuka sesuai dengan tema yang sedang diterapkan. Jadi tidak semua dari 6 sentra diterapkan di satu hari tersebut. Ketika pulang sekolah, guru tidak lupa untuk menginformasikan kegiatan esok hari dan menanyakan perasaan anak selama belajar di sekolah. Namun dari pemakaian media pembelajaran, mayoritas guru masih menggunakan lembar kerja. Solusi yang sudah diterapkan di RA Azkia adalah guru masih memulai membiasakan pembelajaran dengan tidak memakai lembar kerja, yaitu dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit pemakaian lembar kerja, teman-teman. Jadi, guru masih dalam tahap mengurangi pembelajaran dengan lembar kerja menuju kepada media edukatif yang lebih menyenangkan bagi anak dan lebih efektif bagi pembelajaran anak di sekolah.
Kemudian poin yang ketiga yaitu pelaksanaan kelulusan siswa, teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan kelulusan siswa yang diterapkan di era Azkia berupa pentas seni dan wisuda kelulusan anak. Pihak sekolah melaksanakan pentas seni dengan tujuan untuk menunjukkan hasil belajar anak selama di sekolah. Pentas seni yang diadakan biasanya seperti unjuk bakat anak, contohnya menari dan lain-lain. Kemudian untuk wisuda kelulusan anak, biasanya yang mengikuti wisuda adalah anak-anak dari TKB yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar. Solusi yang dapat saya berikan, alangkah baiknya ketika pihak sekolah mengadakan pentas seni supaya diadakan pameran hasil karya anak, sehingga anak merasa dihargai karya yang sudah dia buat. Kemudian untuk kegiatan wisuda, alangkah baiknya untuk TKA juga diadakan wisuda kelulusan dari TKA menuju ke TKB untuk mengantisipasi timbulnya perasaan iri pada TKA kepada TKB. Dan anak akan lebih termotivasi lagi dalam belajar di TKB karena anak mengetahui bahwa posisi setelah wisuda dia bukan lagi berada di TKA, melainkan anak sudah naik tingkat ke kelas B. Oke teman-teman, bagaimana videonya? Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.